dirty chocolate bun. Definisi belepotan. Tamil, siapa tahu bagus. Hey guys, welcome back to my channel Vita Ho. Hari ini kita akan kembali ke seharian roti lagi. Nah, ini gue mau bikin roti coklat yang sebenarnya dulu sempat viral, tapi bukan dalam bentuk roti sih, lebih ke Danish kali ya. Kita akan bikin roti coklat belepotan yang sempat viral. Ini enak banget, bisa jadi ide jualan. Yuk langsung aja kita mulai. So, pertama kita akan bikin rotinya dulu. Nah, hari ini gue akan menggunakan teknik street tuh biar tidak ribet. Nah, misalkan kalian pengen pakai teknik Yudani, teknik Tangzong boleh. Gue pernah praktekkan juga di resep roti keju gue sebelumnya. Itu juga sebenarnya kayak varian yang mirip sama hari ini, cuman yang versi keju. Jadi hari ini bentuknya agak mirip, cuman kita bikin versi yang coklat. Jadi kita akan bikin roti dan juga isiannya. Nanti atasnya kita smear dengan coklatnya dan juga kita taburi dengan cocoa powder. Jadi bentuknya tuh kayak dirt choco bun kali ya. Namanya mungkin kalau bisa dibilang dirty chocolate bun. Jadi kayak makannya tuh messy banget. Pertama-tama di sini kita akan pakai tepung untuk roti, bukan tepung roti panir ya, tepung protein tinggi. Ragi, kayak biasa teknik gua selalu ya, tepung dan ragi kita aduk sebentar. Aduk bentar, diikuti dengan bahan-bahan lain kayak cocoa powder, karena kita akan bikin roti coklat, susu bubuk, gula, dan garam. Kalau udah, kita masukin ya bahan-bahan lain, ada gula, garam, susu bubuk, cocoa powder, ayak ya, biar tidak bergumpal. Kita aduk sampai rata, diikuti dengan telur, terus dengan susu cair dingin. Ini mau pakai air dingin juga nggak masalah. 1 butir telur, sambil kita tuang susu dingin. Oke, kalau udah nyampur, kita masukin butter. Nanti tahap ini baru tahu tuh airnya kurang nggak ya, kita masukin butter dulu. Aduk sampai rata dulu, baru kita naikin speednya. Oke, ini udah kita aduk tuh ya sampai dia kalis ya. Kayak roti biasa pokoknya tuh, dia tuh nggak gitu lengket kalau udah kalis. Terus pokoknya dicek sampai dia itu kalis ya kayak gini. Kita bulatkan seperti ini. Dikasih butter, tutup, resting selama 30 menit. Oke, sudah ngembang. Sekarang kita akan bagi adonannya. Sekarang kita akan timbang adonannya 60 sampai 65 gram. Terus kita bulatkan jadi bola. Ini pastikan nggak ada udara ya, dan mulus. Tutup dan kita resting selama 15 sampai 20 menit. Second resting. Oke, sudah ngembang. Kita akan kempaskan lagi, buletin lagi, kita akan proofing. Oke, sekarang kita akan bulatkan dia lagi, tapi dengan cara dipipihkan dulu, terus dibikin bola. Fungsinya adalah pertama kita sekarang ingin membuang anginnya dan shaping final untuk ditaruh di sini. Ini optional paper cup. Ini gue pakai 7,5 cm diameternya. Kalau nggak pakai ini langsung aja taruh di atas loyang nggak masalah. Ini cuma opsi aja ya. Ini kita pipihkan sampai nggak ada angin lagi. Ya, kita balik. Jadi yang jelek ini kita akan cubit. Nah, jadi namanya kita membuang angin, digasing gitu ya. Terus kita bulutin sampai dipukul biar nggak ada angin. Oke, kerjain semua sampai habis. Ini kita pipihkan dikit, terus taruh di sini kayak gini ya. Ini btw kurang 1, jadi yang 1 gue tidak pakai cup ya. Susun. Ini nyata cuman ada 6 ya. Jadi kita yang 2 lagi kita nggak pakai loyang. Kita proofing sampai ngembang.
Nah rotinya kalau udah kita akan tutup dan kita akan resting selama kurang lebih 1 jaman, pokoknya sampai dia mengembang. Terus nanti 15 menit terakhir kayak udah hampir mau ngembang sempurna, kita akan panaskan oven di suhu 170 sampai 180 derajat. Oke, untuk si ganashnya, untuk isian coklat black potan itu kita bikin coklat ganache 1:1. Kalau kalian males pakai selai silakan. Basically dark coklat campurkan dengan whipping cream, kita akan nyalakan di microwave sampai menjadi ganache dan tunggu sampai nggak panas lagi. That's it ya. Tapi kalau makan kue ini memang harus dalam keadaan hangat. Jadi kalau kalian beli yang kayak di Home Bakery gitu kan, dia harus dipanasin di microwave dulu baru dimakan. Karena kalau udah dingin ya otomatis coklatnya ngeset. Kecuali kalian memang pakai coklat kayak coklat glaze khusus buat yang tidak bisa set itu loh. Ini mau dihangatkan di Ben Mary, tapi gue pakai microwave aja. Nah ini sudah gue panaskan di microwave. Pokoknya patokannya sampai licin menjadi coklat ganache ya. Oke, ini roti tadi yang sudah kita resting kira-kira 1 jaman tuh, pokoknya sampai ngembang hampir penuh seperti ini dan kita akan panggang. Oke, kita panggang di oven yang sudah dipanaskan 13 sampai 15 menit. Oke, kalau udah matang, panas-panas langsung kita poles dengan butter. Tapi nanti bakalan ditutupi dengan coklat juga. Tapi ini kayak biar bagus aja gitu kan. Terus ini kalau udah nggak panas lagi dan sudah smooth juga, pastikan nggak ada gumpalan, kita masukin ke plastik segitiga. Oke, jadi resep ini dapat 8 roti seperti ini. Nah ini tunggu sampai nggak panas sama sekali, baru kita akan isi dengan coklat. Terus kita akan smear atasnya dengan si coklat ganache-nya dan ditaburi dengan cocoa powder. Kalau masih ada dekorasi terserah kalian. Oke, rotinya kalau sudah dingin, ini kita akan gunting ya. Kenapa? Karena gue mau kasih isian coklat. Gitu. Terus kita isi, ini kalau misalkan kalian jualan, kalau bikin costing, paling bagus kalau kalian itu timbang. Jadi puter-puter biar semuanya kena isi. Oke. Terus sisa coklatnya, ini kita akan smear ke atas rotinya. Ini yang bakalan bikin cocoa powder nempel. Terus taburi dengan cocoa powder. Dan dikasih choco chip. Ini emang definisi nyoklat banget. Dia lembut, moist. Coklatnya sih gila nyoklat banget. So itu dia coklat dirty bun atau nggak coklat belepotan. Jadi ini adalah inspired dari Holland Bakery yang bikin, tapi dia pakai croissant deh kayak pain au chocolat gitu. Enak banget, gampang banget dan kalian bisa bikin jadi varian roti kalian. Kan kemarin gue udah bikin yang milk cheese bread. Ini tuh kayak coklat versionnya gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, komen di gue pasti baca. And until next time, bye bye.